antara pengusaha, legislatif, dan eksekutif disebut-sebut menjadi modus sejumlah elit politik di Banten untuk merampok anggaran pembangunan. Pemilu seharusnya dapat menjadi momentum bagi rakyat untuk menghentikan praktek kolusi antara pengusaha, politisi, dan juga birokrasi. Apalagi bila kolusi itu menghasilkan politik anggaran yang memuluskan praktek korupsi. Deparpolisasi merupakan fenomena psikologis yang menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Saat deparpolisasi terjadi, publik tidak mau lagi mengidentifikasi diri mereka dengan parpol tertentu. Publik juga tidak percaya lagi bahwa politisi dapat menjadi penyambung lidah rakyat. Fenomena deparpolisasi biasanya terjadi setelah politisi menunjukkan perilaku negatif, seperti kinerja yang buruk, kebobrokan moral, ataupun tersangkut kasus hukum. Dampak deparpolisasi yang paling nyata adalah munculnya golput. Padahal salah satu indikator pemilihan umum sukses adalah tingginya angka partisipasi pemilih. Banyaknya kasus-kasus korupsi, umpamanya banyak kasus-kasus terjadi di Indonesia dan di Banten khususnya, ini kan menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan informasi pemilu yang lebih baik, lebih update, dan meyakinkan kepada pemilih bahwa ini momentumnya kepada masyarakat untuk memilih calon-calon pemimpin yang lebih baik lagi gitu. Meledaknya kasus korupsi di Banten yang melibatkan elit politik lintas partai membuat KPUD Banten harus mencari strategi baru untuk menekan angka golput. Di 2014 ini ada namanya relawan demokrasi yang dia punya simpul-simpul ke bawah mengajak masyarakat dari 5 segmen. Ada pemilih pemula, ada pemilih khusus, ada juga kelompok agama, ada juga kelompok perguruan tinggi gitu. Ada juga umpamanya yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kita sudah merekrut relawan demokrasi di setiap kabupaten kota. Mereka ini tugas langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat di samping tentunya penyelenggara di bawah. Sepertinya kekecewaan terhadap para wakil rakyat yang tidak mampu memenuhi harapan rakyat sudah tak terbendung lagi. Bisa berubah lah, artinya begitu. Jadi kami ini menitipkan barang arti harapan itu kepada partai yang sejak dulu kami memang idam-idamkan. Cuma barangkali kami di lapangan, terutama di lapangan ini sangat gemes sekali. Dalam Pilkada Gubernur Banten tahun 2011, jumlah golput lebih besar dibandingkan perolehan suara pemenang, Ratu Atut dan Rano Karno. Bila Pilgub 2011 menjadi potret perilaku konstituen, dapat dipastikan jumlah golput dalam pemilu 2014 di Banten tinggi. Ya, itu yang menjadi diskursus saat ini. Sebagian orang mengalami kehilangan kepercayaan, menghadapi situasi anomi, situasi hopeless terhadap caleg-caleg yang ada yang 80% itu adalah muka-muka lama gitu ya. Muka-muka lama bila memiliki catatan kinerja yang baik tentu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bila mereka tak hanya miskin prestasi, namun juga syarat KKM. Seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat Banten tidak terlalu sulit. APBD Banten tahun ini sebesar 7,4 triliun rupiah. Pendapatan asli daerah yang lebih besar dari dana perimbangan menjadi indikasi bahwa Banten adalah provinsi yang cukup kaya. Percepatan pembangunan hanya dibutuhkan di wilayah Banten Selatan. Banten Utara relatif cukup maju dan modern karena terbantu keberadaan industri, perdagangan, dan jasa yang tersebar mulai Tangerang hingga Cilegon. Namun, data yang dirilis Badan Pusat Statistik Banten tahun 2013 menunjukkan angka kemiskinan di Banten meningkat. Tak hanya itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga naik, yang menunjukkan kehidupan warga miskin di Banten semakin terpuruk. Penyebabnya, penyusunan besaran pos anggaran yang tidak tepat sasaran. Sektor pendidikan, dia itu hanya mengalokasikan sebesar 4,32%. Itu sangat jauh dari amanat Undang-Undang Sisdiknas yang mengamanatkan sebesar 20%. Dan juga bahkan untuk kesehatan juga hanya mengalokasikan 5,54%. Dan itu
sangat jauh dari peraturan menteri terkait 10% di luar dari belanja pegawai. Nah, ini berarti masih ada ketimpangan alokasi anggaran di Provinsi Banten. Konspirasi antara pemilik modal dan pejabat negara biasanya dapat terjadi karena adanya pemberian suap atau adanya kedekatan pribadi. Lord Acton 150 tahun silam telah mengingatkan kita bahwa power tends to corrupt dan absolute power corrupts absolutely. Dalam sistem demokrasi perwakilan, kemampuan untuk memutus jaringan konspirasi antara bisnis dan kekuasaan memang terletak di tangan konstituen. Hanya rakyat Banten sendiri yang dapat memutuskan apakah orang-orang yang syarat KKN akan terus menjadi pemimpin dan wakil mereka, atau pemilu 2014 akan menjadi momentum perubahan bagi masa depan Banten yang lebih baik. Dari kota Serang, Banten, tim liputan Metro TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.